Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira saya nak tanya dulu, ceramah sampai jam berapa ini? Siap sampai setengah 12? Siap? Kurang semangat, siap sampai jam setengah 12? Siap? 15 menit lagi ya. Kamu bilang siap tadi? Jadi jam berapa? Jam 12? Kurang semangat, jawab dengan kompak. Siapnya sampai jam berapa? Jam 12? Siap? Hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita pelajari tentang salam, kita juga harus tahu bahwasannya Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar setelah Al-Quran. Ini mukjizat sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan puncaknya Isra Mi'raj Nabi itu ngajar ke kita tentang bagaimana pentingnya solat. Sebab kalau kita nengok kejadian Isra Mi'raj, Allah memerintahkan solat langsung kepada Nabi Muhammad, tidak pakai wasilah malaikat Jibril. Giliran amalan-amalan yang lain itu malaikat Jibril. Kita disuruh puasa, ayat Quran yang perintahkan, wasilah malaikat Jibril. Kita nengok bab zakat, ternyata Al-Quran yang turun melalui malaikat Jibril. Kita nengok yang berat, setelah dia letakkan beban itu dia tenang. Berapa banyak di antara kita saat sholat, habis sholat, alhamdulillah akulah sholat. Oh, jadi kau nganggap sholat ini beban. Habis kau selesai sholat kau tenang. Itu kan gitu, banyak cek itu, betul atau beda? Banyak ada cek itu. Atau kita ini nganggap sholat seperti hutang yang harus dilunaskan. Berat nama sholat tuh, cak punya hutang sama uang. Kita kalau punya hutang sama uang, cak anu? Aduh beratnya, rasanya nak dibayar ini. Padahal lah punya duit, megang gitu kan. Tapi nak bayar tuh berat ya. Banyak di antara kita, kadang sholat cak itu nganggap sholat itu adalah hutang yang harus dilunas. Kami tidak ngomong dosa uang yang dalam dua sifat tadi. Uang yang nganggap sholat itu beban yang seperti hutang yang harus dilunas. Kami tidak ngatok ke itu dia uang dosa. Tapi dia telah ketinggalan kesempatan emas untuk menjadikan sholat adalah pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya. Nabi Muhammad itu ngerasa bahagia, ngerasa tenang bukan setelah sholat atau sebelum sholat, tapi di tengah-tengah sholat Nabi Muhammad merasakan kebahagiaan. Arifna Bilal, arifna bina ya Bilal, wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, kata Nabi Muhammad. Allah jadi ke aku ini senang saat aku sholat, bukan sebelum sholat, bukan setelah sholat. Tapi kita siapa yang hidup di muka bumi ini udah 30 tahun, udah 40 tahun, udah 50 tahun merasakan sholat semacam itu? Pernah ada ngerasa sholat itu benar-benar pertemuan kita sama Allah, benar-benar hati kita tenang? Ini kan tidak. Kebanyakan di antara kita lagi sholat baru takbir Allahu Akbar, yang diingat utang ke Bang Emo tak lunas, yang diingat tentang TV, yang diingat tentang handphone, yang diingat sawit, yang diingatnya karet, yang diingatnya macam-macam. Sholatnya tak ada khusyuk sama sekali kepada Allah. Rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Di hari kiamat, wa man khaffat mawazinu fa ummuhu, artinya macam ini. Di timbangan amalan aja, dosa kita ditimbang. Oke? Dosa kita ditimbang. Terus pahala kita juga ditimbang. Pahala sama dosa ditimbang. Dua-duanya dapat timbangan. Kalau timbangan dosanya yang berat, yang kebaikannya ringan, dilempar ke kita ke neraka jahanam. Nah sekarang kita nak tahu dosa kita ini apa baik sehari-hari, kan kita nak tahu. Kadang kita ini lupa, banyak ngelakui dosa tapi banyak lupa untuk bertaubat. Maka bagaimana cara nak ngimbangi dosa kita di akhirat? Maka ulama mengatakan banyak-banyak baca Quran. Karena dengan baca Quran kita secara tidak sadar diinjuk pahala sama Allah tuh. Satu hurufnya dalam sholat tadi 100 kebaik. Dalam sehari berapa dosa kita lakui kira-kira? Kira-kira berapa dosa yang kita sadari? 150. Bayangkan kalau kita sehari melakukan dosa 50 baik, cuma baca surat dalam Al-Quran si kehuruf lah 100 dapatnya. Lah banyak kebaikan kita. Mana kita sekarang ini kalau sampai sholat tak baca ayat Quran, rugi. Apalagi jadi makmum, kadang banyak diamnya, banyak ngelamunnya. Tahu-tahu pas lagi sholat Allahu Akbar,
Sami Allahu liman Allahu Akbar, Sami Allah. Dah lupa lagi aku macam Fatihah dah tadi. Ya. Dah lupa dia. Udah dah ingat lagi. Padahal baca Quran pahalanya tapi jangan sampai Habib ngomong baca Quran nunjuk pahala besar terus dihitung-hitung sama dosa kita. Oh sekarang mulai dihitung. Oh aku tadi berdosa nyinggung haram. Aku tadi berdosa ngomong kotor 2. Aku tadi ngempek barang wong dah pakai izin 3. Oh aku tadi sampai menyakiti hati ibu 4. Oh dosa aku 5 sianya hari ini. Langsung dia datang buka Al-Quran, dia baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Jangan juga dihitung-hitung macam itu. Jangan dihitung-hitung, tapi kita ketahui baca Quran itu pahalanya besar. Hari ini uang jarang baca Quran, tapi lebih banyak baca status WA, status Instagram dibacanya, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Rugi apa tidak? Padahal kalau kami nak nanya sama semua yang hadir, jawab dengan kompak, cinta tak sama Nabi Muhammad? Cinta tak sama Rasulullah? Jawab sekali lagi dengan serempak, cinta tidak sama Nabi Muhammad? Yang perempuan belum terdengar dengan kompak nih. Cinta tidak sama Rasulullah? Wong yang nyago sholat nih, Allah akan berikan kemudahan dalam hidup. Dia kalau sholatnya tepat waktu dan dia jago, Allah akan berikan dia kecukupan dalam hidup. Allah akan berikan dia kenikmatan dalam hidup. Allah akan berikan dia ketenangan dalam hidup. Saya punya cerita. Ini kejadian nyata. Saya tak cerita sahabat Nabi. Saya ada cerita tentang ulama-ulama soleh terdahulu. Saya cerita uang baru nih, masa si zaman sama kita 2019. Ada seorang ibu-ibu, bukan ibu-ibu, dia masih perawan, tete-tete. Dia datang ketemu kami, dia ngomong, Habib, maaf, kami habis balik ngajar. Saya punya pengajian pagi di Bandung. Biasanya dari masjid ke rumah saya kurang lebih 70 meter atau hampir 100 meter. Saya nak balik, si teteh tadi datang. Dia nengok saya pakai jubah, pakai baju gamis, pakai imamah. Dia datang, dia ngomong, Beb, maaf kami nak nanya. Oke, nanya apa teh? Beb, minta amalan Beb. Amalan apa je kita? Beb, kami ni punya gaji sebulan 150.000. Kami pengen naik gaji Beb jadi 1.500.000. Atau kami, apa dia gawenya? Kata dia, gawe kami Beb, gawe kami ini ngajar budak-budak TK. Ya Allah, di Bandung itu, kota itu, ngajar budak-budak TK sebulan 150.000. Kebayang tak tu, kecilnya gaji saat itu, 2019 nih. Oh, sedihlah hati ini kan, tapi saya capek saat itu. Saya tidak nak kepikiran jo amal apa-apa, tapi saya ngomong sama itu perempuan, saya bilang, teh, maaf ya, amalan itu nomor sekian. Dan teteh minta uang naik gajinya 1.500.000 dari 150.000, itu terlalu kecil. Terlalu kecil menurut Allah. Coba kita galau-galau, agak selesai acara ini, coba jingok langit. Langit itu warnanya apa? Langit itu warnanya apa Pak? Langit warnanya apa? Biru. Agak malam warnanya apa? Terus besok pagi warnanya apa? Siapa yang mengubah langit itu? Pemerintah apa? Siapa yang mengubah langit itu? Siapa yang mengubah warna langit itu? Dukun. Wong kayo. Siapa yang merubah warna langit setiap hari itu? Saban hari kita juga kekuasaannya itu. Siapa yang mengubah? Apa kalau lagi butuh datang ke dukun, lagi butuh datang ke pemerintah, lagi butuh datang ke wong kayo, tinggal ke Allah yang setiap hari menunjuk ke kekuasaannya, yang setiap manusia tidak bisa melakukan itu. Yang setiap teknologi yang kita cintai tidak bisa merubah malam jadi siang. Hanya Allah. Apa yang didatangi makhluk? Inilah kadang setan yang terlalu banyak di dalam hati kita. Hawa nafsu yang terlalu besar di dalam hati kita membuat kadang kita ini datangnya kepada tapi kami tidak nyampe ke tentang itu sama si teteh tadi. Tapi kami tanya, teh, kata kami amalan itu nomor 17. Tapi kami nak nanya sama semua yang hadir. Kami nak nanya, punya rumah tak? Kalau lantai rumahnya basah, ngelakukan apa kira-kira? Hah? Ngepel. Kalau apa kalau lantai rumahnya basah diapoi? Bingung, tak pernah ngelap, tak pernah ngepel. Kalau apa? Hah? Kalau lantai rumahnya basah diapain? Lap sama ngepel apa bedanya? Ini ketahuan belum makan siang saya ini sama, kami belum makan siang ini. Ada yang lain tak jawabannya?
Benar. Kalau lantai rumah basah diapain? Benar. Diperbaiki ya. Diapain? Dibenar. Dibersihkan sama baik. Uang kalau nyingok lantai rumahnya basah, dia langsung nak ngepel, langsung nak dibersihkan. Padahal sebenarnya jangan langsung dipel, jangan langsung nyingok masalah, nak nyelesaikan masalah jangan. Tapi kalau nyingok lantai rumah kita basah, seharusnya yang bijak, bukan salah nih, yang bijak cari tahu dulu sumbernya kenapa basah. Oh atapnya bocor, oh ada gelok tumpah, oh termosnya ini jatuh. Kalau kita tahu sumber masalah itu di mana, kita bersihkan dulu sumbernya, betul apa tidak? Karena kalau kita tutup atapnya, kita pikir terkadang masalah basah lantai itu tidak dipel pun kering dewe dia, betul apa tidak? Maksud Habib ini nak ngomong apa? Kami nak ngomong cak ini. Kiai Tirmizi rumahnya pagi-pagi jam 7 diketok pintunya oleh ibu-ibu. Assalamualaikum. Kiai Tirmizi, Assalamualaikum. Pas dibuka oleh Kiai Tirmizi ditanya, ada apa ibu? Ya Allah Pak Kiai, kami ini datang ke pintu-pintu wong, ditolak galo, anak kami nak sekolah ada katik duit, kami nak minjem duit Pak Kiai, tolong Pak Kiai 1 juta baik, 1 juta baik, kata Pak Kiai. Siap, agak kami bantu, tapi tidak bisa jam 7, jam 9 baik. Ngapa Pak Kiai? Kami ini sekarang duit di ATM galo, kami nak ngambil dulu, kami harus datang ke bank, kata Pak Kiai ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu tadi balik, dia siap-siap nak nunggu Ustadz Kiai datang. Pas Kiai Tirmizi datang jam 9, jam berapa? 9. Pak Kiai Tirmizi nangis. Kenapa nggak rumah ibu tadi kecilian? Nggak rumah ibu tadi begitu sangat sederhana. Pas ketika diketok pintunya oleh Ustadz Tirmizi, yang buka pintu budak kecilnya bukan dia. Kalau kami dari Kiai Tirmizi, kami lah kesinggung. Ini uang, tak kata hormatnya. Aku udah berjanji nak datang beri bantuan sama dia jam 9. Dia udah siap-siap. Dia udah menyambut kami. Malah dia nyuruh anaknya buka pintu. Tak sampai di situ dia ngomong sama anaknya, nak di depan siapa? Oh sakit hati Kiai Tirmizi. Alangkah belagaknya kau ini. Sombongnya kau ini. Nanya siapa? Emang ada yang janji ke kamu selain kami? Kami tadi janji ke jam 9 dan kamu dalam keadaan butuh. Kamu siap untuk menanti saya. Setelah saya datang jam 9, kamu tanya siapa? Kurang ajar nih. Kurang ajar? Ya. Sombong gak? Ya. Benar gak beda? Ya. Sombong kan? Ya. Sakit hati kan sebagai seorang yang membantu, betul beda? Ya. Walillah mathalul a'la. Macam mana kita setiap hari ngadu tiap hari. Ya Allah, bini kami cak ini. Ya Allah, laki kami cak ini. Anak kami cak ini tak berbakti. Ya Allah, duit kami kok sulit. Hati kami susah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah panggil, hayya ala salah. Yang sibuk makan-makan, yang sibuk gawe-gawe, yang sibuk main HP, yang sibuk melakukan kegiatan dunia-dunia, menanti dahulukan panggilan Allah sebelumnya butuh sama Allah. Tapi setelah Allah panggil untuk sholat, buah-buah ada tahu, eca-eca ada tahu. Hai, wong ini sombongnya nu jawab. Aku panggil dia sibuk sendiri. Ada bakal. Tuh tete yang minta amalan tadi saya ceramain cak ini nangis dia. Terkejut kan? Apa kok nangis? Iya bib, aku ini sering tinggal ke sholat bib katanya. Jarang nih yang sholat tepat pada waktu. Sekali sholat kadang udah keluar waktunya. Ya Allah, ya sudah jago. Jangan salah pakai minta amalan-amalan, udah balik-balik. Rapi ke sholat. Kejadian itu kami lupa. Dia balik. Saya dah ingat, saya dah kenal lagi dia siapa dan macam mana. Setelah 14 hari kejadian itu, kurang lebih 2 minggu, tak tahunya ada telepon dari Mi saya. Demi saya telepon, dok baliklah, ada tamu nunggu kau ini. Siapa Mi? Udah kau baliklah dulu. Tak tahunya datang, nengok si tete itu. Kami lalu tuh, dia mengingatkan. Beb, kami yang 2 minggu lalu ketemu kamu katanya. Minta amalan. Oh iya, saya bilang, Cak Mano alhamdulillah sudah dikabul, naik gaji 1.500.000 saya ngomong. Masya Allah, alhamdulillah, berkat ajaran Habib, berkat amalan yang Habib berikan menjaga sholat, alhamdulillah dengan izin Allah. Doa saya nggak dikabul. Doanya udah dikabul. Saya terkejut. Saya bilang apa? Nggak dikabul. Jangan-jangan kamu ini sholatnya tidak benar. Beb, sebelum azan berkumandang saya lagi pucuk sajadah, Beb. Saya udah rapi semuanya. Saya bilang mungkin ada rukun sholat yang tidak rapi. Karena perempuan kadang pakai mukena, di sininya kejinguan. Padahal tidak boleh, ini bukan bagian dari wajah. Kita tidak tahu, pakai mukena di sini ke muka, aurat. Berarti sholatnya selama ini basah. Hati-hati.
Kalau kita pakai mukena ditutup sedikit sampai dagu. Karena malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib, kita tak tahu ujung rai ini di mana, maka melebihkan sedikit hukumnya jadi sebagian ibu-ibu saya ajak ke Bu, tolong ditutup dagunya kalau sholat. Bib tak mau, Bib, aku dah cantik tahu nih, bukan nak kondangan sholat ibadah sama Allah. Dah cantik. Harus benar-benar faham fikih, harus benar-benar ngaji, jangan sampai sholat tak tahu ilmunya, rugi. Selama ini kita sholat tak ngerti rukun Al-Fatihah apa, rukun sholat apa, sunnah sholat apa. Sayang, bab dunia dia paling depan, bab akhirat paling ketinggalan. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih parah, bab dunia dia udah dapat, bab akhirat ketinggalan. Lebih gila lagi nih, lebih kasihan lagi, betul apa beda? Maka dari itu si guru tadi ngomong tidak dikabul doa aku. Dengan salah ini, tidak katanya. Alhamdulillah, maksud kami tidak dikabul bukan tidak dapat duit 1.500.000, tapi Allah hari ini izinkan kami dapat duit 3 juta. Alhamdulillah. Dia mintanya berapa? Diunjuk sama Allah berapa? Diunjuk sama Allah berapa? Kami dah habis pikir, macam mana dia bisa dapat 2 minggu duit 3 juta? Padahal 1.500.000, besar sebulan dia narai. Ternyata rahasia Islam ini mengajarkan kepada kita jangan menilai atau menganggap kesuksesan itu dengan akal logika kita, tak bakal sampai. Kita sekarang mikir punya utang sama uang 1 juta, mikir cak mano mayarnya, cak mano ini gawe kami, cak mano ngumpulin duitnya. Islam ngajari perjalanan yang ditempuh 1 bulan bisa dengan durasi 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Mengajarkan iman. Ternyata setelah si ibu si teteh tadi cerita, dia ngajak kepada kami tentang iman kepada Allah. Artinya kalau kamu sudah merapikan urusan sama Allah, Allah dah pakai nyuruh kita mikir, langsung diinjak jalan keluar sama Allah, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan keluar. Saya tanya, cak mana ceritanya dapat 3 juta? Kan kamu butuhnya 1.500.000. Apakah kamu diangkat jadi kepala sekolah? Dia ngaku tidak. Terus cak mana dapat duit 3 juta? Karena 3 hari yang lalu seorang laki-laki datang ke rumah saya, melamar saya dan gajinya 3 juta. Paham? Paham? Gaji perempuan ini masih 150, tapi Allah kasih rezeki tambahan. Jelas? Paham? Kita kan dah bikin orang mikir, macam mana dapat duit? Benar beda? Allah dah pakai mikir, Allah kasih, Allah eksekusi. Bahkan dia ngomong, Ben, sekarang saya menjadi kepala sekolah. Maksudnya, ya, karena laki-laki yang melamar saya adalah anak dari sang pemilik sekolah. Alhamdulillah. Kami ceritakan cerita ini bukan untuk balik dari sini kamu nganggap duit 3 juta, bukan. Bukan kamu kemudian dapat segala apa yang kamu hajati dengan sholat. Kami ngajari bagaimana Allah memberikan ketenangan dalam hati makhluknya kalau dia nak rapi ke sholat. Kalau dia nak benar-benar serius dalam sholat, maka sholat ini penting, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Maka dari itu mudah-mudahan jaga sholat kita. Jangan sampai kita sia-sia ke sholat kita. Betul atau beda? Masih ada umur, masih ada waktu sholat. Sebab kita ini sholat wajib. Tak mampu sholat berdiri, duduk. Tak mampu sholat duduk, kita sholatnya berbaring. Tak mampu sholat berbaring ke kanan, kita terlentang. Tak mampu terlentang, kita sholat pakai kelopak mata. Tak mampu pakai kelopak mata, kita pakai isyarat hati. Tak mampu juga, disolati, meninggal sudah. Betul atau beda? Jadi tak kata istilah uzur dalam sholat. Hati-hati betina-betina nih, perempuan-perempuan yang kadang suka datang haid. Jangan sampai kamu main-main. Sudah waktunya berhenti mandi cepat-cepat. Jangan sampai zuhur berhenti darah jam siko. Agelah tanggung asal ge lewat dulu lah maghrib sholat. Tidak boleh main-main ke tentang urusan sholat. Ini sholat penting, harus dipelajari, harus ditekuni. Tak bakal pernah bahagia uang-uang yang tinggal ke sholat dan memperlambatkan sholat. Walaupun duitnya di ATM nominalnya tak terhingga, banyak hatinya sempit. Kita nyingok uang-uang yang tak pernah sujud kepada Allah, walaupun dia terkenal, walaupun dia banyak duit, walaupun dia punya adidaya yang besar. Kalau nak tidur minum obat pil, nah baru tidur. Tak tenang hatinya, meninggalnya konyol. Loncat dari lantai sekian, minum narkoba, nabraki diri, tak pernah tenang, sholatnya tak pernah. Maka dari itu santri dan santriwati, wali santri, kalau pengen sukses, pengen bahagia, sholat jangan tinggal. Usahakan sholat jangan pernah tinggal. Terakhir, kalau saya sekarang new pilihan,
sebelah tangan saya ada duit 1 juta. Sebelah kiri saya ada duit 27 juta. Pilih yang mana? Cak ni dah yang suka duit dong kayu kalau cak ni. Saya anjur sebelah kanan saya duit 1 juta. Sebelah kiri saya 27 juta. Milih yang mana kamu? Hah? Sebelahnya. Sebelah mana ini? Sebelah ini sebelah. Yang mana? 27 apa 1? 1. Kalau ada orang yang sehat akalnya dikasih 1 sama 27, dia pilih 1, itu orang pintar apa orang bodoh? Pintar apa bodoh? Jujur aja jawab, pintar apa bodoh? Ini bukan masalah warok, bukan masalah itu. Kalau kita main dalil-dalil nggak ada habisnya. Sebab hadiah juga bagian daripada sunnah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau ada uang, dia duit 1 juta sama 27 juta, dia pilih 1 juta. Pintar apa bodoh nih? Pintar apa bodoh? Sholat dewean pahalanya 10. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada sholat dewe. Selama ini yang kita pilih yang mana? Dewean apa berjamaah? Dewean apa berjamaah? Berarti kita bohong. Kamu yang ngomong bukan aku. Bodoh kita kalau sholat dewean, pahalanya lebih besar. Ngapa nak sholat dewean? Padahal sholat berjamaah itu insya Allah 99% diterima sama Allah. Udah tahu kita pahala sholat jamaah itu besar, nak sholat dewean. Beb kata ewang, walaupun ewang itu hanya dewean, hanya siko uang cari di masjid itu besar. Kalau ibu-ibu tidak bisa, tidak apa-apa, wajar. Karena perempuan memang disuruh sholat di dalam rumah. Tapi kalau dia ada anak betino, dia ada ewang, sholat berjamaah, dan hati salahnya. Betul beda, pahalanya sampai sini jelas? Oke, saya udah ceramah kurang lebih 1 jam sesuai air yang tertunjuk sama saya 60 mili, 60 menit dalam ceramahnya. Insya Allah mudah-mudahan tentang sholat ini penting dan ini sumber segala-galanya. Siapa yang melakukan sholat, insya Allah rezekinya diberkahi oleh Allah, segala hajatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang status saya masih musafir dan doa musafir itu mustajab. Maka saya nak ajak semuanya berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ya Allah kama jama'atana fi misli hadzal majlis, sebagaimana Engkau memuliakan kami berkumpul di majlis ini dalam rangka merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wisuda santri dan santriwati ya Allah, maka jangan biarkan yang hadir bangkit dari tempat duduknya, baik laki maupun perempuan, kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua mata yang banyak melihat hal-hal yang haram dalam handphone. Dosa kedua mata yang sering memandang orang dengan pandangan merendahkan, memandang ibunda dengan pandangan merendahkan, memandang guru dengan pandangan merendahkan. Itu adalah pandangan-pandangan yang akan membuat penyakit di dalam hati. Yang penyakit di dalam hati lebih berbahaya daripada virus. Yang namanya virus, baik corona atau selain corona, hanya akan membuat jasad seseorang mati. Setelah mati rasa sakitnya hilang. Tapi virus hati, walaupun jasadnya sudah mati, akan terus merasakan sakitnya azab di alam barzah kalau dia tidak taubat kepada Allah. Maka ampunkan dosa kedua mata kami ya Allah. Ampunkan kedua mata kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua mata kami ya Allah. Dan muliakan kedua mata ini melihat keindahan wajah Rasulullah. Muliakan kedua mata ini memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan kedua mata ini melihat indahnya senyum Rasulullah. Ya Allah, kami sadar dosa kedua mata kami begitu banyak. Dosa kedua mata kami begitu sangat besar. Tapi kami sadar banyaknya rahmat-Mu, besarnya ampunan-Mu bisa membuat hati kami dan kedua mata kami termuliakan melihat keindahan wajah Rasulullah ya Allah. Muliakan kedua mata kami memandang wajah Nabi Muhammad, agar setelah memandang wajah Nabi Muhammad dalam mimpi kami tidak lagi mau untuk melakukan kemaksiatan. Karena dikatakan siapa orang yang bermimpi Nabi Muhammad, dan betul Nabi Muhammad yang dia lihat dalam mimpinya, tandanya setelah dia bangun tidur dia akan jijik melihat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, muliakan kedua mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan Engkau ampunkan di dosa telinga kami yang sering mendengar hal-hal yang haram. Muliakan lidah kami mendapatkan ampunan-Mu, karena banyak ini lidah yang tidak bertulang.
tapi lebih menyakitkan hati-hati orang dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan gunjingan. Ampunkan dosa lidah kami ya Allah, ampunkan dosa tangan kami ya Allah, ampunkan dosa perut kami ya Allah, ampunkan dosa kemaluan langkah kaki kami ya Allah. Dan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah seekor onta enggan meletakkan perutnya di atas tanah, melainkan itu adalah waktu yang mustajabah. Artinya waktu zuhur ini adalah waktu yang doa kita mustajabah. Angkat semua tangannya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan kita sama-sama menghadirkan semua hajat-hajat kita, dan kita mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, di hadapan kami ada para santri dan santriwati, mereka yang sudah lulus wisuda di sini ya Allah, manfaatkan ilmu mereka, beri mereka amal, beri mereka kenikmatan beramal akan ilmu-ilmunya, jadikan mereka orang yang beradab, jadikan dengan keberadaan mereka di kampung kami menjadi kampung qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan jadikan mereka anak-anak yang sudah wisuda menjadi generasi anak-anak muda yang Kau firmankan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tambahkan hidayah dan keimanan kepada mereka ya Allah. Dan yang masih mondok pesantren, beri kesabaran, beri mereka kedamaian, beri mereka ketentraman, sehingga mereka khusyuk di dalam belajar, sehingga mereka semangat di dalam belajar, sehingga mereka fokus di dalam belajar. Dan berikan kesehatan kepada tuan guru kami ya Allah, pemimpin pondok, ketua yayasan, siapapun ustaz-ustaz yang ikut andil di dalam mengajar, beri mereka kesehatan ya Allah, beri mereka kedamaian ya Allah. Dan wali santri yang hadir juga diberikan ampunan dan diberikan maghfirah, diberikan rahmat dan dikabulkan hajatnya. Dan yang paling penting kami minta meninggalkan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala manahu ahluna wa rijaluna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam bi sirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal. Yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, poinnya yang pertama, tebarkan salam dan jawablah salam setiap kita bertemu satu sama lain. Yang kedua yang saya sampaikan, pentingnya menjaga sholat. Maka jangan pernah meninggalkan sholat, sesulit apapun keadaan kita, sesusah apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang ketiga yang saya sampaikan, bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat hanya karena kenikmatan yang sementara, seperti handphone dan kenikmatan yang lain. Itu adalah nikmat yang sifatnya sementara dan kita akan merasakan azab yang berkepanjangan. Tinggalkan kenikmatan yang sementara itu demi meraih kenikmatan yang abadi. Kita tidak melarang kalian untuk memain handphone, silahkan main handphone. Saya pribadi, saya punya handphone. Handphone saya tulis di depannya kalimat anta'budullaha ka'annaka tarah. Wahai Ali Ridha, kalau engkau buka HP kamu ingat Allah lihat engkau. Dan kalau kamu nggak sadar Allah melihatmu, yakinlah engkau selalu dilihat oleh Allah. Takut pegang HP ini, bukan sekedar kalau nggak ada kebutuhan kita dalam HP, nggak usah pakai HP. Kalau memang nggak ada kepentingan, nggak usah. Karena betul, Dajjal di zaman kita sekarang adalah handphone dan saudara-saudaranya. Maka dari itu mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir diberikan kekuatan untuk bisa terjaga dari fitnah akhir zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.